Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa kembali dalam Aista Channel ya. Jadi pembahasan kita kali ini betapa teramat sangat penting ya, modal benih saja dalam bercocok tanam sayuran tomat ini ternyata justru malah lebih menguntungkan. Coba bayangkan satu benih ya teman-teman ya. Tuh satu biji ya. Ini buahnya sampai selebat ini. Karena kalau berbagi artikel tidak menunjukkan bukti, biasanya nanti suka bertanya ataupun membuat sanksi bagi siapapun yang mendengarnya. Jadi untuk bercocok tanaman tomat supaya tidak ketergantungan dengan pupuk-pupuk yang disediakan di luaran sana, maka kita harus memahami secara persis yang dibutuhkan oleh tanaman tomat. Nah, langsung saja. Karena mengingat tomat ini membutuhkan daya serap yang begitu tinggi, terbukti dari pucuk daun ini teramat sangat banyak sekali cairannya ya. Nah, ini kandungan mineral dari pucuk daun, apalagi buah, batang hingga pada akarnya. Nah, maka dari itu seluruh kesuburannya yang paling utama adalah kita menjaga tingkat kelembapan media tanamnya. Teman-teman harus tahu, kalau memilih lahan untuk bercocok tanam, apalagi tanaman tomat ya, ini kita harus memperhatikan, atau kalian ingin membuat media tanam, sebaiknya yang pertama langkahnya memilih tekstur tanah yang hendak digunakan. Jangan memilih tanah yang masih gundul, karena tanah yang masih gundul dia ini memperbaiki struktur keadaan dirinya yang mudah sekali kering dan biasanya kalau tanah gundul teksturnya akan padat. Maka carilah tanah yang sudah produktif seperti ini dengan ciri-ciri memunculkan gulma. Nah teman-teman, usahakan dalam menangani gulma kita ini harus paham manfaat gulma bagi tanaman. Nah ternyata gulma ini memiliki manfaat yang begitu besar untuk bercocok tanam jenis sayuran tomat. Karena gulma muncul atas keinginan bumi. Nah, kalau sudah proses alamiahnya seperti ini berarti akan memberikan manfaat. Perlu difahami bahwa Tuhan semesta alam tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Maka dari itu, secara otomatis sesuatu yang dimunculkan oleh tanah berarti akan bermanfaat bagi tanah itu sendiri. Sepakat ya? Manfaat yang pertama, gulma harus ditanggulangi secara manual. Bisa dibajak, dicangkul, dicabut, dicongkel ya. Tapi jangan lupa untuk mendaur ulang, dikeringkan, dikumpulkan seperti ini ya. Usahakan untuk tidak dibakar. Nah setelah itu kita memilih tanahnya yang sudah produktif seperti ini, maka kita campurkan ya antara pupuk gulma dengan tanah yang sudah produktif seperti ini. Karena kalau tanah yang gundul saya pastikan nanti hidupnya akan sulit. Nah jadi supaya nanti ketika kita menyemai atau kita memindahkan benih tomat langsung subur, maka kita harus menggunakan tanah yang sudah produktif dari semula. Langkah yang berikut, karena kalau baru menyangkut dengan kelembapan, mengingat tanah akan mudah kering ketika bumi ataupun tanah mengalami perubahan pada bentuk. Nah, ketika kita membuat kompos organik, otomatis kan bentuk dari media tanam ini akan berubah. Nah, maka dari itu tanah yang stres ini akan mengalami tingkat kekeringan yang terlalu berlebih. Maka untuk mengantisipasi supaya media tanam tomat tidak mudah kering, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan abu bakaran sampah organik. Nah, teman-teman, abu yang direkomendasikan abu bakaran kayu ataupun dedaunan dan ranting-ranting kering. Tapi kalau kalian nggak ada, kalian bisa menggunakan abu dari sekam bakar seperti ini ya. Karena gini teman-teman, tanah normal ketika habis dicangkul ya mengalami perubahan bentuk. Ketika disiram dia akan meresapnya lebih cepat. Tapi dengan diberikannya abu maka akan dapat menutup ataupun memfilter rongga-rongga yang terdapat pada pori-pori tanah. Sehingga kalau penyerapannya ini nanti juga lamban, maka naiknya pun akan lamban. Sehingga dengan pemberian pupuk dari bakaran sampah organik
dapat mengakibatkan kelembapan ini akan lebih terjaga. Dan perlu ingat teman-teman, kalau mau langsung subur, gunakan abu yang sudah stok lama. Lalu masih seputaran tingkat kelembapan, karena tomat membutuhkan media tanam yang lembab. Kalian yang mau boleh mencari cacing tanah ya. Ketika nanti media tanam kita sudah ada, gulma-gulma kecil-kecil lembut-lembut seperti ini, kalian berikan cacing tanah, cari di samping rumah, belakang rumah, atau dekat selokan ya. Kemudian ditaruh di media tanam tomat, supaya nanti tingkat kelembabannya akan tetap selalu terjaga. Nah, lalu yang berikutnya teman-teman, kalau berkaitan dengan mineral ataupun air, ini baru menyangkut dengan masalah makanan pokok. Nah, makanan pokok saja ini masih belum cukup untuk mencapai dalam pembuahan yang lebat ataupun kesuburan yang memadai. Perlu diingat, kesuburan muncul karena kaya akan unsur hara pada pangkal media tanam. Nah, unsur hara ini terbagi menjadi dua, makro dan mikro. Nah, teman-teman harus tahu bahwa unsur hara yang paling banyak dibutuhkan adalah yang makro ya, ini paling besar sekali. Nah, sedangkan unsur hara ini tercipta sebagian besar secara proses alamiahnya dari kotoran-kotoran hewan yang berada di dalam tanah. Nah, mulai sekarang teman-teman harus tahu, tanpa keberadaan hewan-hewan di dalam tanah ataupun yang disebut mikroorganisme itu, maka sehelai gulma pun tanah tidak akan mampu menumbuhkan. Nah, maka dari itu, mengingat mikroorganisme ini dapat menimbulkan unsur hara dari kotorannya, maka solusi yang terbaik supaya kita mempercepat kesuburan, kita dapat menambahkan kotoran ternak yang ada di rumah kita. Boleh kotoran sapi, boleh kotoran kambing, boleh kotoran ayam. Nah, dengan pemberian kotoran-kotoran ternak ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan ketergantungan kita dengan pupuk-pupuk yang instan di luaran sana. Maka dari itu, modal benih saja. Kalau teman-teman mau melakukan dari yang sudah saya uraikan, nanti akan mendapatkan hasil panen yang seperti ini. Jadi kalian dapat membayangkan sendiri, kalau per pohon saja sudah seperti ini, bagaimana kalau kita nanam hektaran? Nah, kalian bisa merenung dan kalian kalau ingin mencoba sesuatu yang besar, saya pikir ada baiknya melakukan riset dari skala kecil seperti ini terlebih dahulu. Dan sebaiknya kalian pergunakan semua bahan-bahan yang sudah saya sebutkan ini dengan yang sudah stok lama. Karena kalau stok lama, unsur hawa panas ataupun suhu panas ini sudah hilang. Nah, kalau kalian menggunakan yang masih baru, saya jamin tanaman kalian akan gosong akarnya, nanti daun-daunnya ini akan menguning, malah justru mati. Tapi kalau kalian menggunakan yang sudah menyatu dengan tanah, nah ini yang dibutuhkan untuk memancing perkembangan dari mikroorganisme yang mengantarkan dalam kesuksesan yang nyata untuk berbudidaya tanaman tomat. Baiklah, saya rasa sampai di sini ulasan saya ya. Teman-teman boleh membuktikan sendiri dengan skala kecil dulu ya. Seperti ini saya lihat per ini ya. Nah, ini akan saya lebih perjelas supaya nanti kalian punya referensi ya untuk pengembangan diri. Jadi kalau mau sukses bercocok tanam itu jangan modal katanya, tapi langsung praktek di lapangan. Baik, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman, lestari alam.